Hello again Barbilicious. Jadi di video part 2 ini kita akan memasangkan bagian roknya. Oke, pertama-tama aku akan memberikan tanda dulu di bagian atasan gaunnya. Jadi tanda ini akan menjadi patokan di mana nanti kita akan menjahit bagian roknya supaya roknya itu simetris ya. Biasanya aku tidak punya ukuran khusus, tetapi biasanya aku menempatkan bagian rok gaun yang mengembang itu di bagian pinggangnya atau di bagian pas di engsel pahanya. Dan supaya nanti bagian rok di gaunnya itu tidak terlalu atas dan juga tidak terlalu bawah ya. Jadi paskan atau kalian ambil patokan di bagian engsel pinggangnya saja. Kemudian aku sudah buat pola lagi untuk bagian roknya. Ini terdiri dari 2 buah pola. Seperti biasa pola yang besar ini kalian jiplak bolak-balik. Kemudian pola segitiga ini untuk bagian tengah roknya. Dan untuk pola segitiga dijiplak di atas kain satin warna pink. Biasanya untuk pola segitiga, aku selalu cover menggunakan kain kaca atau kain organdi ya. Tetapi itu opsional, kalau kalian misalkan lebih nyaman pakai kain tile halus atau tile kasar, itu bebas sih. Cuman di sini aku pakainya kain organdi supaya bagian segitiganya itu terlihat lebih mengkilap lagi. Kemudian kita satukan kedua kainnya dengan cara dijahit di bagian atasnya. Setelah kita satukan kain segitiganya, selanjutnya kita akan membuat roknya menjadi utuh ya. Jadi caranya kita akan jahit di kedua sisinya. Seperti biasa ya cara jahitnya. Kain bagus harus selalu ketemu dengan kain bagus. Kemudian kalian jahit sesuai dengan garis yang sudah kalian buat. Di polanya juga udah aku tambahin tanda gitu, jadi kalian gak usah bingung lagi bagian mana yang harus dijahit. Supaya jahitannya rapi dan juga gak melenceng, kalian smart aja pakai jarum pentul. Kemudian sisi bagian dalamnya tinggal kalian jahit. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalian jahitnya harus benar-benar simetris. Nah, bisa kalian lihat ya, jadi menjahitnya itu harus sesuai dengan garis kain kampuh yang sudah kita gambar tadi. Biasanya untuk gaun Rapunzel ini bagian roknya selalu aku cover menggunakan kain tile kaku yang metalik gitu. Jadi tinggal kalian jiplak aja, kemudian gunting sesuai dengan pola rok yang sudah kalian buat. Sebelum kain tilenya kita pasang, biasanya aku selalu menghias dulu bagian roknya. Jadi di sini aku pakainya tinta timbul warna kuning muda. Dan tinta timbul ini banyak sekali dijual di Shopee. Kalian tinggal searching aja.
kita buat motif bunga-bunga gitu, kemudian di bagian atasnya selagi catnya masih basah, kita taburkan glitter warna gold. Atau kalian bisa pakai tinta timbul yang udah ada glitternya, itu bebas ya. Nah loh, kok kakak nggak pakai tinta yang udah ada glitternya? Sebetulnya aku udah coba dan memang lebih praktis ya dibandingkan kita harus lukis dulu kemudian kita tabur pakai glitter. Cuman kelap-kelip dari glitternya itu jadi kayak agak kurang keluar gitu. Mungkin menyatu dengan tinta jadi pada saat glitternya kena cahaya gitu jadi kayak kurang keluar gitu warna atau kelap-kelip glitternya. Jadi kayak kurang hedon sih. Selain tinta timbul bisa pakai apa lagi kak? Lebih bagus sih bisa pakai cat sablon ya. Cuman karena cat sablon itu dia lebih mahal daripada tinta timbul dan pada pengaplikasiannya itu butuh waktu lama untuk mengeringkannya dan kalian juga harus punya alat pengeringnya ya. Jadi pasti bakal ribet. Terus gimana kak? Itu luntur nggak nanti? Ya jelas kalau kalian cucinya disikat habis-habisan ya pasti glitternya luntur. Jadi kalian cuci kucek biasa aja. Terus di bagian segitiganya ini mau aku tempelin kayak semacam sedikit ornamen dari tali gold. Walaupun sebetulnya di versi dollnya itu nggak pakai renda lagi ya. Cuman kalau kalian lihat versi movie-nya, itu bagian segitiganya ada kayak semacam renda-renda gitu warnanya gold. Cukup kalian tempel aja pakai lem, ini nggak usah dijahit, udah aman kok. Terus kalau tali-tali gitu belinya di mana kak? Kalian bisa dapatkan di toko-toko alat kerajinan ya, atau di toko buku yang besar juga banyak. Kalau kalian mau pakainya renda pasmen, kalian bisa cari di toko alat jahit. Kemudian untuk bagian luar roknya ini aku cover lagi pakai kain tile. Jadi aku ngikutin rok versi movie-nya ya. Dan bagian atasnya ini tinggal kalian jahit pakai bentuk jahitan zigzag. Nah ini roknya udah selesai kita lukis, sudah selesai juga kita cover pakai kain tile. Selanjutnya aku akan sambungkan bagian atasan gaunnya dengan bagian roknya. Biasanya aku posisikan terbalik sih bagian atasan gaunnya ini. Dan kalian harus perhatikan bagian segitiga dan juga bagian tengah dadanya ini harus di posisi yang sejajar ya. Jadi posisi keduanya harus benar-benar simetris ya dan harus disejajarkan dengan garis yang kalian buat. Biasanya habit aku ketika memasang bagian atasan gaun dengan bagian roknya, ini akan aku jahit dulu pakai tangan. Kalau nanti posisinya udah rapi, udah sejajar, baru nanti tinggal dijahit pakai mesin. Terus juga kalian jahit rempel menggunakan jahitan tangan dulu. Jadi kalian tinggal tusuk aja beberapa kali, kemudian benangnya tinggal kalian tarik sampai si kainnya itu membentuk rempelan-rempelan kecil. Kemudian dijahit pas di garis yang sudah kita buat tadi. Jadi intinya kalian sejajarkan dulu bagian tengahnya. Kemudian kalian tinggal jahit ke samping menggunakan jahitan-jahitan rempel kecil, pakai jahitan tangan dulu.
Kemudian nanti kalau sudah selesai sampai ke bagian velcro-nya, baru kalian jahit ulang pakai mesin. Paham ya? Karena ini adalah habit yang biasa aku pakai ya, teknik ini sangat simple sebetulnya. Jadi nanti pada saat selesai dijahit pakai mesin, hasilnya itu akan sama ya. Akan lebih rapih, terus bagian pinggangnya itu akan mengembang, terus ke bagian bawahnya akan menjuntai. Dan kalian harus perhatikan bentuk rempelannya harus sama, dan juga jumlah rempelannya harus sama. Jadi kalau di salah satu sisi kalian buat rempelannya 10, ya di sisi satunya lagi kalian bikinnya 10 lagi. Tuh, kalian bisa lihat ya, bagian tengahnya ini udah sejajar. Kemudian selanjutnya tinggal kalian jahit, posisinya harus seperti ini. Kalian jahit di bekas jahitan tangan kalian pakai mesin. Nah, kalau udah selesai, tinggal kalian gunting aja bagian kelebihan kainnya. Dan bagian tepi kain yang tidak terjahitnya ini kalian bakar aja supaya kainnya tidak bertiras atau kainnya tidak keriting. Ini udah jadi kebiasaan aku, setiap kali menjahit baju Barbie, bagian dalamnya itu selalu aku bakar supaya nggak ada bagian-bagian tepi kain yang keriting atau yang benang-benangnya copot. Nah, terakhir tinggal kalian sambungkan aja bagian belakang roknya. Well, gaunnya sudah selesai ya. Nih kalian bisa lihat di layar, hasilnya rapi, terus nggak ada benang-benang kusut. Bagian jahitan luarnya sudah sesuai dengan pola. Nah, di video minggu lalu aku sudah bikin sebetulnya. Cuman kalau yang satu ini, dia bagian tengahnya pakai kain glitter, kemudian warna bagian lengannya ini pink muda. Sekarang kita pakaikan aja bajunya ke Rapunzel. Gimana nih menurut kalian? Gampang kan cara bikinnya? Kalau misalkan kalian masih menemukan kendala pada saat mengikuti tutorial aku, silahkan kalian komen di video aku. Gaun Barbie Rapunzelnya sudah selesai. Sekarang tinggal kita lihat final look-nya. Well, dan Barbilicious, itulah tadi tutorial membuat gaun Rapunzel. Jangan lupa juga untuk follow official Instagram Barbilicious di @barbilicious.09. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.